Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Permasari Fatmi. Saya Aisyah Fifatul Zahra. Hari ini kami akan membuat video podcast tentang imperialisme Jepang yang dibagi menjadi 3 materi. Di materi-materi yang akan kita bahas, yang pertama itu ada politik Sakoku, yang kedua ada restorasi Meiji, dan yang ketiga adalah awal mula Jepang masuk ke Indonesia sampai perjanjian Kalijati. Selamat menonton videonya ya. Dulu kan Jepang pernah menutup diri dari dunia luar dengan kebijakan Sakoku. Kenapa sih Jepang ini memilih kebijakan itu dan apa dampaknya bagi Jepang sendiri? Jadi sebenarnya Sakoku ini mulai dilakukan pada tahun 1639 oleh Koshugunan Tokugawa. Mereka sengaja menutup diri karena Jepang tidak ingin terpengaruh oleh budaya asing, terutama Eropa yang sudah mulai menjajah wilayah di Asia. Jepang juga khawatir tentang penyebaran agama Kristen oleh bangsa Portugis dan Spanyol karena dianggap mengganggu kestabilan pemerintahan. Jepang sendiri juga memutus hampir semua hubungannya dengan dunia luar. Hanya mengizinkan perdagangan terbatas oleh Belanda di pelabuhan Dejima, juga Cina di Nagasaki dan Korea oleh dinasti Joseon. Jepang juga tidak segan-segan membunuh orang yang nekat keluar dari negara tersebut. Dampaknya, Jepang menjadi negara yang stabil karena tidak terpengaruh oleh konflik dari luar. Tetapi mereka juga tertinggal di bidang teknologi, industri, juga militer. Pada 1853, Amerika datang dengan kapal pelarangnya. Dari situ, Jepang mulai sadar mereka nggak bisa terus-terusan kayak gini. Itu yang akhirnya bikin Jepang untuk membuka diri kan. Iya, jadi kedatangan Komodo Matthew Perry dari Amerika ini bikin Jepang terpaksa untuk menandatangani perjanjian Kanagawa pada tahun 1894 yang membuka pelabuhan mereka untuk perdagangan asing. Dari situ, Jepang mulai berubah dan masuk ke era restorasi Meiji. Jadi setelah Jepang membuka diri, apa sih yang mereka lakukan untuk mengejar ketertinggalan mereka? Jadi Jepang melakukan modernisasi secara besar-besaran di era restorasi Meiji pada tahun 1868. Jadi Kaisar Meiji ini mengambil alih kekuasaan, sistem feodalisme dihapus, dan samurai ini kehilangan hak istimewanya. Jepang belajar dari Barat dengan mengirim pelajar ke Eropa dan Amerika buat mempelajari teknologi, ekonomi, dan sistem pemerintahan modern. Mereka juga mulai membangun industri, infrastruktur, serta memperkuat militernya. Jepang juga menerapkan wajib militer dan membentuk angkatan laut modern berdasarkan model Inggris. Apa hasilnya? Hasilnya mereka bisa menang melawan Cina pada tahun 1894 dan bahkan mengalahkan Rusia pada tahun 1905. Ini bukti kalau mereka udah jadi kekuatan besar di Asia. Jadi awalnya Jepang ini coba fokus modernisasi, tapi kok akhirnya malah ekspansi ke negara lain ya? Jadi Jepang sadar kalau ingin bertahan, mereka harus menjadi negara kuat. Mereka nggak punya banyak sumber daya alam, jadi mulai melakukan ekspansi dan imperialisme untuk memenuhi kebutuhan militer dan industri mereka. Dari modernisasi ke imperialisme, berarti ini yang membawa Jepang ke Indonesia. Gimana prosesnya sampai Jepang bisa menguasai wilayah Indonesia? Betul nih, jadi pada tahun 1930-an, Jepang butuh sumber daya alam buat mendukung industrinya, terutama minyak. Mereka sudah menduduki Manchuria sejak 1931, lalu menyerang Cina pada 1937. Saat Perang Dunia II pecah, mereka makin agresif dan menyerang Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Setelah itu, Jepang mulai menyerang Asia Tenggara, termasuk Filipina, Malaysia, Singapura, dan akhirnya Indonesia yang waktu itu masih dikuasai oleh Belanda. Jepang tahu nih kalau Indonesia ini punya sumber daya alam yang melimpah banget, jadi mereka nggak mau melewatkan kesempatan ini. Belanda sebenarnya mencoba melawan, tapi pasukan Jepang jauh lebih modern dan taktik perangnya lebih efektif. Jepang berhasil masuk ke Indonesia pada 1942 lewat Kalimantan dan Sumatera, lalu bergerak ke Jawa, dan akhirnya pada 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat lewat perjanjian Kalijati di Subang, Jawa Barat. Sejak saat itu, Indonesia resmi berada di bawah kekuasaan Jepang. Oh, jadi gitu. Padahal Jepang datang ke Indonesia dengan slogannya Asia untuk Asia, tapi mereka tetap menjajah Indonesia.
Bentuk penjajahan Jepang di Indonesia seperti apa sih? Jadi awalnya mereka ini mengaku sebagai pembebas dari kolonialisme Barat, tapi kenyataannya justru lebih kejam. Jepang menerapkan sistem kerja paksa atau Romosha, di mana rakyat Indonesia ini dipaksa untuk bekerja, tapi mereka tidak memberikan upah untuk kepentingan perang mereka. Selain itu, bahan makanan mereka disita, kebebasan rakyat dibatasi, dan banyak yang mengalami kekerasan selama pendudukan Jepang. Jadi meskipun cuma 3,5 tahun, tapi dampaknya ke Indonesia ini besar banget. Jadi Jepang yang awalnya ini negara tertutup, terus berubah jadi negara modern, dan akhirnya malah jadi negara penjajah. Betul, dari Sakuku mereka berkembang menjadi restorasi Meiji, lalu mulai ekspansi besar-besaran yang akhirnya menjajah Indonesia untuk memenuhi sumber daya mereka yang menurut kita, karena mereka nggak punya sumber daya kan. Menurut Jepang emang nggak lama, tetapi mereka meninggalkan dampak besar bagi sejarah di Indonesia. Gitu guys, tentang materi-materi yang kita sampaikan untuk podcast ini. Terima kasih telah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.